Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya. Setelah selesai sholat berjamaah, kita menunggu tiba waktu sholat berikutnya. Nabi SAW menyebut hal ini termasuk jihad. Fadzalikumur ribat, itu adalah jihad, ya. Apalagi sambil menunggu tiba waktu sholat berikutnya, kita sambil ngaji, maka berkumpullah keutamaan di dunia yang penting dikenal di langit, dan itu bisa diperoleh dengan kita hadir di majelis ta'lim. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Ini salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah, membaca kitabnya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengindah. Nama-nama mereka yang hadir akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat di sisinya. Si fulan hadir, si fulan hadir akan disebut. Dan ini bisa diraih dengan kita seperti ini, mempelajari kitabnya. Ya. Dan yang kita pelajari pada kesempatan ini masih melanjutkan yang sebelum-sebelumnya, yaitu saya bacakan dulu ayatnya, surah Al-Fajr, ya. Kalau mau tafsirnya juga alhamdulillah ini bukunya sudah saya tulis, ya. Sebenarnya insya Allah saya sudah selesaikan 30 juz, cuma yang baru saya terbitkan cuma juz amma saja. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan berapa bulan ke depan selesai 7 jilid, insya Allah, ya. Yang baru kita pelajari baru juz amma saja, ya. Ini juz amma, ya. Nanti insya Allah yang akan diterbitkan secara lengkap 7 jilid, ya. Nanti bisa kalau mau nanti disiapkan, cuma masih dalam proses. Sekarang baru masuk ke juz 28. Juz 28 surah masuk ke surah dari para ulama di luar, di Timur Tengah. Mudah-mudahan mereka mau memberikan semacam sambutan, baru kemudian kita akan terbitkan, insya Allah, gitu ya. Cuma kita terangkan isinya secara umum. Mereka mungkin nggak bisa bahasa Indonesia, kan? Cuma kita terangkan isinya supaya mereka memberikan sambutan, insya Allah. Ya. Baik, surah Al-Fajr kita akan baca dulu ayatnya, ayat per ayat, ya. Wal Fajr, silakan. Walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, wal imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab, fa ammal insalahu faqadara 'alaihi rizqahu, فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن, كلا بل لا تكرمون اليتيم, ولا تحاضون على حبا
sampainya. Baik, al-fajr ya. Artinya adalah cahaya fajar yang makin semakin terang ya, semakin terang, dan kemudian muncullah pagi ya. Ini disebut dengan fajar ya. Fajar itu ada dua, ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Fajar yang sesungguhnya dan ada fajar yang istilahnya kayak fajar padahal bukan fajar. Perbedaannya, dan keadaan bukan semakin terang malah gelap lagi. Itu namanya fajar kadzib. Dan fajar adalah fajar shadiq inilah yang tibanya waktu subuh ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar ya, karena ada banyak faedah dan hukum-hukum yang terkait dengan makhluknya, dengan waktu subuh, dengan matahari, dengan bulan. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ya, karena hanya Allah yang berhak ya diagungkan, maka kita hanya bersumpah dengan namanya saja ya, sedangkan makhluknya. Dan Allah memiliki hikmah ketika bersumpah dengan makhluk-makhluk itu ya, karena mungkin makhluk ini memiliki nilai lebih daripada yang lain ya. Ilmu sastra Arab ada beberapa tingkatan dalam penyampaian. Kalau yang disampaikan sudah percaya, maka nggak perlu adanya penguat ya. Kalau orang yang disampaikan ragu-ragu, maka butuh satu penguat ya. Misalnya dengan mengatakan wallahi, demi Allah. Dan kalau orang yang disampaikan sampai mengingkari, maka butuh beberapa penguat, 2 atau lebih ya. Dan ketika ini yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Dan tadi sudah disampaikan bahwa fajar ya, ini waktu yang istimewa ya, dimana dengan masuknya waktu fajar maka masuklah waktu subuh ya. Dan pelaksanaan salat di waktu fajar ini, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra, inna Qur'anal fajri kana masyhur ya, akan masuk ke dalam surga, dan semua salat tentunya. Tapi ini memiliki keutamaan lebih daripada salat-salat yang lain. Kata Nabi SAW, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di saat suasana sejuk, yaitu subuh dan asar, dia bakal masuk surga ya. Jadi keutamaannya, akhir dia nggak berhenti, itulah keutamaan sholat subuh berjamaah ya. Di samping lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, perbandingan yang sangat jauh. Kalau 1:3, 1:5 mungkin nggak apa-apa lah, kali-kali nggak jamaah. Tapi kalau 1:27 sangat rugi sekali yang tidak melaksanakan dengan berjamaah gitu ya. Bahkan dari kiamat muka, tangan, kaki bercahaya dan diberikan cahaya, maka jaga sholat subuh dengan berjamaah ya. Dan inilah yang orang-orang munafik, mereka pada malas dan berat mendatanginya. Kata Nabi SAW, asqalus salati 'alal munafikin salatus subhi wal atamah. Salat yang paling berat bagi orang munafik bersumpah dengan waktu yang utama ini. Bahkan orang ketika memulai aktivitas di waktu subuh atau pagi, ini lebih berkah daripada mulainya ditunda nanti. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada umatku keberkahan di waktu paginya. Makanya ada sahabat yang dia sudah mulai dagang di waktu subuh ya, sehingga dia satu bukanya lebih pagi, jam 6 udah buka, yang satu buka jam 8. Kira-kira orang kan beli yang mana dulu? Yang lebih pagi. Akhirnya ini udah habis, yang ini ya masih banyak sisanya ya. Secara ini aja, secara akal saja kan tentu orang yang lebih dibuka duluan untuk dihadiri oleh para malaikat, kemudian diberikan cahaya secara sempurna nanti pada hari kiamat, dan keutamaan lainnya yang sangat banyak. Bahkan usaha kalau lebih pagi mulainya lebih berkah daripada agak siangan. Nah itu yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ada apa sebenarnya
sebenarnya dan apa yang dimaksud dengan malam yang 10. Kira-kira apa Pak? Hah? Ramadan. Iya. Nah inilah pentingnya kita mempelajari tafsir. Kita bersumpah dengan malam yang 10, berarti malam yang 10 ini memiliki kelebihan dibanding malam-malam yang lain. Nah kira-kira apa? Tadi apa? Ramadan. Nah ini antara ini dua hal ini betul sekali ya. Jadi yang dimaksud ada, kalau kita lihat di kitab tafsir, ada dua penafsiran. Tafsir yang pertama, bahwa yang dimaksud malam yang 10 di sini, ulang sudah tinggal namanya, masih kalah dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah menurut sebagian mufassir. Jadi menurut sebagian mufassir adalah 10 pertama malam bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahad yang kharaja keluar binafsihi dengan membawa jiwa raga wa malihi dan hartanya, tsumma lam yarji min dzalika bi syai'." Kemudian tidak bersisa lagi. Hanya tinggal namanya baru bisa mengalahkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini yang dimaksud dengan malam yang 10 menurut mayoritas para mufassir. Ya, menurut mayoritas para mufassir. Sambil mencari malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Tinggal mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir? Mana yang lebih utama, Pak? Yang lain? Dzulhijjah, Ramadan untuk malamnya. Jadi ada perbedaan. Kalau siang kenapa lebih utama? Karena di siang itu ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah. Orang wukuf di Arafah dari mulai ba'da zuhur sampai tenggelam matahari. Ada hari Haji Akbar, Idul Adha, kemudian kurban setelahnya, ya. Nah itu kenapa siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kata ulama ini adalah karunia Allah untuk umat akhir zaman yang usianya nggak panjang-panjang, yang usianya ya 60-an, 70-an pada umumnya. Maka Allah kasih dengan malam Lailatul Qadar yang kalau mereka memperolehnya bisa mengungguli orang-orang terdahulu yang usianya pada panjang-panjang, yang mereka isi dengan 3 atau 10 terakhir bulan Ramadan, dua-duanya juga waktu yang utama, ya. Nah itu dalam tafsir seperti itu, ya. Kemudian firman Injilnya tanggal 9. Nah itu sebagian mufassir. Dua-duanya juga waktu utama. Kalau 10 kita di sini pada sholat Idul Adha, setelah itu kita berkurban, itu kan memiliki keutamaan semua. Dan orang-orang di sana mereka menyembelih hadyu, kemudian tawaf ifadhah, ya. Kemudian mereka ya pokoknya di hari ke-10 itu, yaitu di antara amalannya yang mereka menunaikan ibadah haji, ya. Kan dari tanggal 8, 9, ya kan? Manusia ada laki-laki, ada perempuan, hewan ada jantan, ada betina, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan yang ganjil adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun, dalam hadis. Sesungguhnya Allah ganjil, yakni Maha Esa. Ya, yuhibbul witr, suka terhadap witir yang ganjil. Jadi di sini Allah bersumpah dengan makhluknya dan bersumpah dengan Allah sendiri menurut sebagian mufassir. Yang genap adalah makhluk, yang ganjil adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, gitu ya. Jadi dua tafsir yang masyhur tentang ganjil dan genap apa? Kalau genap makhluk, kalau ganjil Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, kalau genap adalah tanggal 10, kalau ganjil adalah tanggal 9, gitu. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan ada hikmah yang dalam. Pada makhluk ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Demikian pula wal watr, ya, demi yang ganjil, yakni agar manusia kenal Allah Subhanahu wa taala,
Ya, yang ganjil yakni Maha Esa. Nah, kemudian firman Allah, ya. Dan malam itu pun waktu juga. Walaili idza yasr. Ya, banyak sekali Allah bersumpah. Nanti inti sumpahnya apa? Ayat setelahnya. Demi malam ketika telah berlalu. Dan kalau kita lihat ada ilmu badi'nya. Sastra Arab ilmu badi itu akhirannya sama semua. Ro wal fajr. Ro, ya. Apa walayalin ashr. Ya, itu ro. Ya, kembali maslahat yang kita peroleh di antaranya kita dapat beristirahat dengan lebih maksimal. Dengan malam juga kita mengetahui nikmatnya siang hari, ya. Dengan malam kita dapat beristirahat, ya. Dan kita bisa ada pelajaran sebenarnya. Waktu fajar ada pelajaran. Waktu 10 pertama dan 10 terakhir bulan Ramadan ada pelajaran. Kemudian genap dan ganjil ada pelajaran, malam ya ada pelajaran. Kata Allah, bukankah pada sumpah itu semua adalah tafsir Jalalain, ya, yakni wahai orang-orang kafir, kamu akan diberikan hukuman karena enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah utus. Memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dibinasakan, Samud dibinasakan, Fir'aun ditenggelamkan. Itu isi sumpahnya menurut tafsir Jalalain. Ya. Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa isi sumpahnya yang dipakai sumpah dengan isi sumpahnya adalah sama. Maksudnya sedangkan menurut Ibnu Katsir, ini saya cantumkan beberapa tafsir mufassirin dari Jalalain, Ibnu Katsir dan As-Sa'di. Kalau menurut Ibnu Katsir, sumpah dalam surat ini menggunakan waktu-waktu ibadah dan ibadah itu sendiri. Nah, jadi untuk menguatkan waktu-waktu ibadah. Inilah waktu-waktu yang hendaknya kalian manfaatkan buat ibadah. Subuh, kemudian malam singkat tapi padat dan mengena. Memang ada sedikit yang dikritik oleh sebagian ulama dalam masalah akidah, tapi nggak banyak. Lebih banyak betulnya, apalagi penulisnya adalah Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ahli ilmu, ya, pakar di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang fikih dan berbagai ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari mana kok ditafsirkan begini? Dilihat ayat setelahnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana tindakan Rabbmu, Tuhanmu terhadap kaum Ad? Ya, disebutkan mereka-mereka yang dibinasakan. Agar apa? Orang-orang kafir mereka istilahnya berhenti dari kafir kepada Nabi Muhammad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, ya. Kaum Ad di sini, ya, adalah kaumnya Nabi Quwwah. Siapa yang paling perkasa di antara kami, ya. Karena orang pada ketakutan, gak pada berani melawan kaum Ad. Dan untuk mereka Allah utus Nabi Hud yang setara dengan mereka juga, gitu ya. Jadi Nabi Hud juga besar, agar tidak sombong. Diingatkanlah mereka agar beribadah hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apa mereka tidak berpikir bahwa yang menciptakan mereka ya tentu lebih perkasa lagi, lebih kuat lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat, menerbangkan mereka ke atas awan. Setelah itu dibalikin kepala di bawah, pecah kepalanya. Hukuman Allah kepada kaum Ad. Makanya istilahnya jangan sombong manusia, ya. Merasa karena mungkin peralatannya lengkap, hebat, kemudian mengancam, kami akan jadikan Gaza sebagai neraka ke atas langit dan kemudian dibalikin dengan kepala di bawah, pecah kepalanya. Gitu ya. Kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad, ya. Iromadzatil imad, yaitu penduduk Iram, kota Iram, ya, ibu kota kaum Ad, ya. Sekuat seperti itu di negeri-negeri yang lain,
Jadi mereka lobangi gunung-gunung dan mereka tinggal di situ, ya. Kemudian wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Mereka lobangi gunung-gunung untuk mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Ya, yang keras tapi mereka buat rumah. Ya. Akhirnya Allah binasakan juga dengan gempa. Ya, dengan tentara-tentara yang banyak yang menguatkan kerajaannya. Ya, termasuk juga bagaimana tindakan Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul fil yang mereka hendak menghancurkan rumahnya. Allah kirimkan toiran ababil, burung yang berbondong-bondong dan melempari mereka dengan batu dari neraka, dan kemudian mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat, pada bolong-bolong semua badannya, ya. Nah, di akhir di sini alladzina tagaw fil bilad, mereka itu orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri-negeri, fa'aktsaru fihal fasad, dan melakukan banyak kerusakan, fasabba alaihim rabbuka sawta adab, akhirnya Allah menimpakan hukuman kepada mereka orang Yahudi, dan akhirnya kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi sampai ngumpet di balik batu dan pohon. Akhirnya batu dan pohon mengatakan, bicara, ya Muslim, ya Abdullah, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuhlah dia, nanti akan tiba saatnya. Gitu. Belum hukuman yang Allah siapkan nanti